Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke bulan Mei. Lalu sebelum kita bulan April sudah selesai, lanjut ke transaksi selama bulan Mei. Langsung ke tanggal 3, mari kita besarkan dulu biar terlihat. Oke. Tanggal 3 membeli perlengkapan Taylor senilai 1.200.000 tunai. Jurnal umumnya perlengkapan kredit ya. Perlengkapan pada kas senilai 1.200.000. Lalu tanggal 5 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan touring. Tanggal 27 bulan lalu ya. Ini 4 potong. Jadi kas pada piutang usaha senilai 760.000. Lalu menerima jasa tailor. Ya, kita dapat orderan lagi. 1 potong baju wanita tanpa touring tunai. Kemudian 2 potong celana wanita tunai, 4 potong celana pria tunai. Permak baju wanita atau pria 3 potong. Senilai 30.000. Ya. Untuk ini jurnal umumnya kas pada pendapatan jasa senilai 1.210.000. Lalu tanggal 8 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan touring 2 potong. Kas pada piutang usaha senilai 380.000. Kemudian tanggal 10 kita menerima jasa tailor lagi. Itu 4 potong baju wanita dengan touring kredit. Kemudian 4 potong baju pria dengan touring kredit. Ya, itu. Jadi totalnya piutang usaha pada pendapatan jasa senilai 1.320.000. Lalu tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.400.000. Itu jurnalnya beban utilitas pada kas senilai 1.400.000. Kemudian tanggal 16 menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai 72 juta. Itu tanggal 16, jadi kas pada pendapatan sewa 72 juta ya. Dan 18 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan touring 2 potong. Tanggal 18 kas pada piutang usaha senilai 380.000 rupiah. Lalu tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Menerima pelunasan transaksi tanggal 10 jasa jahit baju pria dengan touring 4 potong. Tanggal 20-nya sama kayak yang di tanggal 18. Kas pada piutang usaha senilai 560.000. Lalu tanggal 21 membeli perlengkapan tailor sebesar 700.000. Perlengkapan pada kas senilai 700.000 jurnalnya ya. Lalu tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dan touring 2 potong. Itu kas pada piutang usaha senilai 380.000. Kemudian tanggal 23 kita dapat pesanan lagi. Kita lihat apa? 2 potong celana wanita tunai, 3 potong celana pria tunai, 4 potong permak baju senilai 30.000. Lalu jurnalnya kas pada pendapatan jasa senilai 915.000. Oke. Lalu tanggal 26 menerima jasa tailor lagi. Tanggal 26 kita turunin dulu jurnalnya. Ya, tanggal 26 menerima jasa tailor 5 potong baju wanita dengan touring kredit, 2 potong baju pria dengan touring kredit, 1 potong baju pria dengan touring kredit. Lalu 5 potong permak baju tunai 50.000. Untuk jurnalnya kas senilai 250.000, piutang usaha 1.290.000, ada pendapatan jasa 1.540.000.
Dan tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000. Jurnalnya tentu saja prive pada kas senilai 1.300.000. Lalu tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Kas pada piutang usaha senilai 140.000. Jadi total debit pada bulan Mei 90.685.000 dan kredit 90.685.000. Jadi ini informasi per 31 Mei ya dari bulan lalu. Perlengkapan tersisa 500.000, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Lalu penyisian piutang sebesar 1,22% dari saldo piutang dagang. Ya, dimintanya tetap yang seperti biasa. Oke. Lanjut ke buku besar. Ya, buku besar. Kas sebelah mana ini ya? 100 sebelah debit 180 juta, 135. Dan ada kas, ada akun baru nggak, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan mesin jahit, akomodasi penyusutan mesin jahit, peralatan mesin obras, modal, prive, pendapatan sewa. Oh, pendapatan sewa nih, bukan utilitas, bukan gaji. Oke. Dari buku besar, ini kita pindahkan neraca saldo nih ya, lebih jelasnya seperti ini. Jadi total di neraca saldo sebelah debitnya adalah 270.435.000. Begitu juga kreditnya 270.435.000. Oke, lanjut ke AJP-nya. Nah, ya tidak terlihat. Oke. Penyesuaiannya, beban perlengkapan pada perlengkapan 1.700.000. 1.700.000. Kemudian beban penyusutan mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit senilai 166.666,67. Kemudian beban penyusutan mesin obras pada akumulasi penyusutan mesin obras 54.166,67. Kemudian beban sewa dibayar di muka 1.750.000. Pada sewa dibayar di muka 1.750.000. Kemudian pendapatan sewa 69.000. Pada pendapatan diterima di muka 69 juta. Lalu beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih senilai 13.800. Total 72.684.633,34. Kemudian sebelah kredit ini juga 72.684.663,34. Oke, lanjut. Data lajur. Oke. Kita lihat langsung. Data lajur laba ruginya. Jadi neraca senilai 264.683,34. Yang di laba rugi bebas laba rugi ya. Oh, ini sudah nih, kita besarkan lagi aja. Besarkan lagi. Sebentar ya.
Oke, pendapatan jasa senilai 4.985.000. Jadi pendapatan operasionalnya segitu ya. Lalu total beban operasionalnya 11.584.633,34. Beban administrasi umum kosong. Lalu 4.985.000 dikurang 11.584.633,34. Jadi minus 6.599.633,34. Lalu pendapatan beban non operasional, pendapatan sewa senilai 3 juta. Jadi tadi kan ini rugi ya, rugi 6 juta ditambah pendapatan non operasional senilai 3 juta. Jadi pada bulan ini ruginya menjadi 3.599.633,34. Baik. Lalu setelah laba rugi kita ke perubahan modal. Itu modal yang tadi dari bulan April senilai 193.229.166,66. Kemudian dikurangin ruginya 3.599.633,34. Kemudian dikurangin lagi Privo ya tadi oleh Nyonya Seida menjadi, jadi penurunan modalnya menjadi 4.899.633,34. Jadi modal akhir pada bulan Mei itu menjadi 189.533,32. Ini kalau untuk neracanya aset lancarnya 241.885.000. Aset tidak lancarnya menjadi 15.444.533,32. Kemudian total asetnya menjadi 257.329.533,32. Kemudian kewajiban atau ekuitasnya, ini kewajibannya pendapatan diterima di muka 69 juta. Jadi kewajibannya 69 juta ya. Ini kewajiban lancar, kewajiban tidak lancarnya kosong. Lalu modal yang tadi 180 juta 329.533,32. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya menjadi 250.329.533,32. Oke, sama ya. Itu jurnal penutup. Penutup pendapatan jasa 4.985.000. Pendapatan sewa 3 juta pada ikhtisar laba rugi 7.945.000. Lalu ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa dibayar di muka, beban penyusutan mesin jahit, beban penyusutan mesin obras, beban piutang tak terdaging. Ini ikhtisar laba ruginya senilai 11.584.000 Lalu modal pada Privo senilai 1.300.000. Kemudian modal pada ikhtisar laba rugi senilai 3.599.633,34. Jadi total di jurnal penutup di sebelah debit 24.469.266,68. Sebelah kredit 24.469.266,68. Lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Totalnya 257.785.000 sebelah debit, 257.785.000 sebelah kredit. Dan jurnal pembalik sewa dibayar di muka senilai 1.750.000.
pada beban sewa dibayar di muka senilai 1.750.000. Kemudian pendapatan diterima di muka 69 juta, pada pendapatan sewa 69 juta. Jadi totalnya 70.750.000. Baik, untuk bulan Mei. Kemudian kita akan lanjut ke bulan Juni.